tumor otak jenis DIPG ini yang sering timbul itu pada rentang usia 5 sampai dengan 10 tahun. Tadi kan dokter bilang memang DIPG ini cepat ya dok, perkembangannya itu bisa kurang dari 3 bulan itu sudah menunjukkan gejala yang signifikan ya dokter. Iya. Untuk pengobatannya apakah? Tumor ini adalah tumor otak yang mempunyai prognosis yang paling buruk di antara tumor otak pada anak jenis lain. Salam sehat, selamat datang di podcast kami, Sobat Sehat RSCM semua. Perkenalkan, saya Dr. Jessica Cynthia dari Departemen Radioterapi RSCM, selaku host pada podcast RSCM hari ini, didampingi dengan narasumber yang luar biasa dan tentunya kompeten di bidangnya, Dr. Endang Nuryadi, spesialis onkologi radiasi konsultan, PhD, yang biasa kita akrabnya panggilnya Dr. Bobby ya dok? Iya, Dr. Jessica. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan berdiskusi tentang salah satu jenis kanker otak yang kita sebut diffuse intrinsic pontine glioma atau singkatnya itu DIPG. Jadi DIPG ini adalah jenis kanker otak yang sering menyerang anak-anak dan tentunya dapat membuat banyak orang tua juga khawatir ya dok ya? Iya. Ya baik, selamat siang Dr. Bobby. Halo Dr. Jessica. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di siang hari ini untuk kita berdiskusi dan membagikan informasi tentang DIPG ini. Kali ini kita akan membahas mengenai apa yang akan terjadi pada anak-anak yang mengalaminya, apa saja tanda dan gejala yang perlu diperhatikan oleh orang tua, serta tantangan yang dihadapi oleh anak-anak dan orang tua yang terdiagnosis dengan DIPG ya dokter. Baik, kami harap dengan informasi ini kita semua bisa lebih paham tentang kondisi ini dan bisa saling mendukung, terutama kepada masyarakat yang terpengaruhi oleh penyakit ini ya dokter. Baik, mungkin bisa kita mulai ya dokter. Baik. Pertama-tama mungkin bisa dijelaskan dokter apa itu diffuse intrinsic pontine glioma atau DIPG ini dok? Iya. Diffuse intrinsic pontine glioma atau kita singkat DIPG atau DIPG ya, itu suatu tumor yang tumbuh pada lokasi yang spesifik pada daerah batang otak dari anak. Tumor ini sifatnya agresif dan lokasinya itu sangat spesifik di batang otak pada anak, dan tumor ini adalah tumor otak yang mempunyai prognosis yang paling buruk di antara tumor otak pada anak jenis lainnya. Baik, mungkin bisa dijelaskan lagi dok, bagian dari batang otaknya itu yang terpengaruhi dari DIPG itu bagian mana ya dok? Dan fungsinya itu mungkin bisa dijelaskan juga dok? Iya, jadi kalau kita melihat suatu otak ya, organ otak baik pada dewasa maupun pada anak, itu ada 3 part utama dari otak, yaitu pertama otak besar atau kita sebut cerebrum atau cerebri, kemudian otak kecil di bagian belakang kepala ini namanya otak kecil atau kita sebut cerebelli atau cerebellum, dan ada juga di bagian tengah bawah itu namanya batang otak atau kita sebut brainstem. Okay. Nah, brainstem ini terdiri dari 3 part. Satu part yang paling atas disebut midbrain ataupun mesencephalon. Yang tengah itu disebut pons, dan yang bawah itu disebut medulla oblongata. Itu 3 part ini merupakan bagian dari batang otak atau brainstem. Nah, batang otak atau brainstem ini kemudian nyambung, ada namanya serabut saraf atau kita sebut medulla spinalis yang mempersarapi serabut saraf ke seluruh tulang belakang sampai dengan tulang ekor. Jadi itu nyambung antara brainstem dengan medulla spinalis, itu nyambung sampai bawah. Dan fungsinya ini batang otak atau terutama yang kita bahas ini adalah daerah pons, karena daerah pons ini adalah daerah utama yang sering tumbuh tumor otak pada anak yang kita sebut DIPG tadi. Kenapa DIPG ada pontinnya? Karena lokasinya di pons. Baik. Karena lokasinya di pons itu part dari brainstem ya atau batang otak. Nah, brainstem khususnya batang otak ini mempunyai fungsi yang sangat vital dalam kehidupan kita, yaitu di situ sebagai pusat koordinasi dari pernafasan atau respirasi, kemudian juga di situ sebagai
tempat koordinasi pergerakan dan keseimbangan. Kemudian juga brainstem ini atau daerah brainstem ini merupakan bridging atau jembatan antara otak besar dengan otak kecil, juga sebagai pathway ataupun jaras saraf juga yang ikut membantu mengirimkan sinyal melalui saraf-saraf medula spinalis ke seluruh tubuh, dan juga dia menerima sinyal-sinyal saraf dari dalam tubuh untuk diteruskan ke otak gitu. Jadi si brainstem atau utamanya pons ini mempunyai fungsi yang cukup vital pada kehidupan kita. Baik, berarti memang posisinya itu memang mempengaruhi fungsi vital seperti pernafasan juga ya, Dok? Betul, seperti pergerakan juga ya, pergerakan berjalan, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, fungsi keseimbangan itu juga salah satu dari fungsi dari daerah batang otak itu. Oke, baik, Dok. Mengingat di IPG ini yang sangat berbahaya ya, Dokter ya. Kira-kira untuk anak-anak ini, kira-kira faktor resikonya atau anak-anak yang lebih beresiko untuk terkena di IPG itu bagaimana ya, Dok? Ya, jadi tumor otak jenis di IPG ini yang sering timbul itu pada rentang usia 5 sampai dengan 10 tahun. Tetapi memang anak-anak di bawah usia itu ada, tapi memang tidak begitu sering antara rentang usia 5 sampai 10 tahun, terutama di 6 sampai dengan 9 tahun itu lebih banyak lagi. Dan di atas itu juga ada, tapi memang tidak banyak untuk ukuran anak remaja gitu ya, tapi lebih banyak di rentang tadi 5 sampai dengan 10 tahun. Dan jumlah antara kemungkinan terkena laki-laki dan perempuan itu sama. Jadi tidak ada yang lebih banyak kemungkinannya perempuan atau laki-laki, tapi sama. Faktor risikonya kenapa? Nah, ini kita tidak tahu ya. Saya juga tidak bisa mengetahui apakah faktor risiko timbulnya tumor otak jenis di IPG ini sendiri. Karena tumor otak ini bukan suatu faktor keturunan, bukan, atau faktor mengkonsumsi sesuatu yang sering, tidak. Jadi memang karena murni ada perubahan sifat dari sel di dalam area tersebut, sel otak yang bermutasi menjadi sifatnya dari yang normal menjadi yang lebih ganas, seperti itu. Berarti berbeda seperti kanker pada umumnya yang biasa kita tahu itu diturunkan begitu ya, Dok ya. Kalau di IPG memang kita belum tahu penyebabnya itu apa ya, Dokter. Baik. Dok, tadi kan di IPG ini karena letaknya di pons itu mempengaruhi pernafasan dan fungsi-fungsi vital lainnya. Mungkin ada gejala-gejala awal, Dokter, yang harus biar orang tua lebih aware terhadap anak-anaknya, Dokternya. Iya. Gejala yang timbul itu biasanya itu kurang dari 3 bulan sampai dengan terdiagnosis. Jadi dari pengalaman-pengalaman sampai dengan dia tegaknya diagnosis itu, gejalanya yang timbul itu onsetnya kurang dari 3 bulan. Artinya cukup cepat ya. Ada 4 gejala utama yang timbul, yang biasa terjadi pada tumor otak jenis DIPG ini. Pertama yaitu adanya disfungsi saraf otak. Disfungsi saraf otak ini bisa timbul dalam bentuk gejala seperti penglihatan ganda atau double vision. Kemudian saraf wajah itu seperti kelemahan dari satu sisi saraf di muka ya, di wajah, seperti satu sisi turun gitu kan misalnya. Kemudian juga ada perubahan atau gangguan dari menelan makan, karena otot-otot yang menelan itu persarafannya terganggu karena tadi tumor otak di IPG, sehingga anak itu kadang ada kesulitan menelan ataupun tersedak. Kemudian juga bisa perubahan gangguan bicara. Jadi bicaranya kok agak beda dari biasanya, seperti pelo atau seperti tidak lancar gitu, karena seperti lidahnya itu nggak lancar untuk bicara. Itu gejala utama yang pertama. Kemudian gejala utama yang kedua itu dari segi motorik atau pergerakan dan keseimbangan. Itu bisa timbul dalam bentuk kelemahan dari anggota gerak, seperti anggota gerak tangan atau kaki atau lengan atau kaki gitu ya. Kemudian akibatnya
bisa seperti perubahan pola dari berjalan. Kok berjalan si anak ini agak aneh ya, atau misalnya agak diseret, atau agak linglung gitu. Dan anak ini punya kecenderungan tidak seimbang, seperti goyang gitu, ataupun sering jatuh gitu. Itu artinya ada sesuatu gangguan keseimbangan pada anak. Kemudian gejala utama yang ketiga adalah apabila sifat penyakit ini sudah bertambah lanjut, yaitu gangguan pernafasan. Gangguan pernafasan tuh seperti adanya perubahan pola nafas. Jadi pola nafas yang biasanya teratur gitu ya kan, 1 menit sekian 18 kali, 20 kali atau 22 kali. Tapi kok jadi pola nafasnya jadi berubah, mungkin lebih cepat ataupun kadang nggak normal gitu dengan polanya. Kemudian yang keempat, gejala utama yang keempat itu sebenarnya gejala general yang bisa dirasakan oleh anak itu apabila terkena tumor otak. Mau tumor otak dimanapun ya, baik di jenis di IPG atau tumor otak jenis lainnya, yaitu sakit kepala. Sakit kepala utamanya kalau di IPG ini sakit kepala, kemudian yang sering dirasakan tuh pada saat pagi hari. Terutama pagi ya? Pagi hari. Kemudian juga bisa timbul mual sampai muntah karena faktor dari tumor itu mendesak area-area otak sehat di sekitarnya. Kemudian juga pasien itu, anak-anak tuh kok dalam waktu yang lama itu sering kelihatan kok lemas terus gitu. Jadi itu yang 4 gejala utama yang perlu diwaspadai oleh ayah bunda. Oke. Gitu. Nah dok, misalnya kita ada kecurigaan, anak kita ini ada tumor otak, mungkin kalau untuk khususnya di IPG ini sendiri, kita mendiagnosisnya itu bagaimana ya dok? Iya, pertama adalah waspadai tadi gejala-gejala yang seperti saya sebutkan sebelumnya ya. Kalau namanya tumor itu artinya pertumbuhan sel yang tidak normal pada suatu tempat, itu tumornya akan ada terus sebelum diobatin selesai, ataupun sebelum berobat, sebelum pengobatan tuntas, kan tumornya bakal ada terus di situ ya. Artinya gejala yang timbul itu bakal terus menerus. Baik. Tidak beda seperti kalau misalnya kita sakit infeksi, batuk pilek kan dikasih obat akan hilang ya dalam seminggu. Kalau ini kok seminggu, 2 minggu, kok 3 minggu, sebulan kok ada terus gitu, walaupun mungkin tidak setiap hari, tapi kok gejalanya tuh persisten ada terus. Nah, itu perlu diwaspadai dan segera mencari pengobatan. Lini pertama pasti dokter anak ya. Ke dokter anak ya, ke dokter spesialis anak. Nah, kalau tadi ayah bunda atau orang tua sudah paham dengan gejala-gejala yang tadi seperti saya sebutkan, jangan ragu untuk bertanya kepada dokter anaknya, perlu nggak pemeriksaan radiologi kepala. Karena tumor otak itu tidak bisa dideteksi secara langsung dengan pemeriksaan biasa seperti mendengarkan bunyi paru, bunyi jantung. Itu nggak bisa. Itu harus dinilai dengan pemeriksaan radiologi yang khusus seperti CT scan atau MRI kepala. Yang lebih bagus adalah pemeriksaan MRI kepala dengan kontras. Jadi kalau ayah bunda mungkin merasa anaknya kok cocok dengan gejala-gejala yang tadi saya sebutkan dan berobat ke dokter anak, mungkin tanyakan saja kepada dokter anak, dok ini perlu nggak pemeriksaan seperti MRI apabila di rumah sakit atau di daerahnya ada gitu. Lebih baik kita bertanya, kemudian dilakukan pemeriksaan supaya kalau misalnya memang nggak ada ya syukur ya. Syukur. Cuman kalau ada itu lebih bisa terdeteksi dengan segera. Oke, baik dok. Tadi kan dokter bilang memang di IPG ini cepat ya dok, perkembangannya itu bisa kurang dari 3 bulan itu sudah menunjukkan gejala yang signifikan ya dokter. Untuk pengobatannya apakah apa yang tersedia dokter, apakah masih bisa diobati atau bagaimana ya? Ya memang kalau kita bicara tumor otak pada anak tuh macam-macam ya. Ada jenis medulloblastoma, ada jenis germ cell tumor seperti germinoma, kemudian ada juga tumor otak glioma ya, ada juga tumor otak metastasis, ada yang di IPG ini. Nah, di antara semua jenis tumor otak, sayangnya yang prognosis yang paling jelek itu adalah memang yang di IPG ini, tumor di IPG. Kenapa dia paling jelek prognosisnya di antara yang lain? Karena lokasinya.
lokasinya itu sangat sulit. Dan tadi pons itu merupakan daerah batang otak yang mempunyai fungsi yang cukup vital ya bagi kehidupan si anak ya. Jadi karena lokasi yang sulit, opsi pengobatannya juga semakin sedikit. Kan kalau kita ngomongin kanker secara general ya, nggak hanya di tumor kepala, tumor otak, kita ngomongin kanker secara keseluruhan, kan pengobatan itu ada 3 ya, kombinasi ya, antara ada pembedahannya, ada sistemiknya seperti kemoterapi, ada radiasinya. Nah, kalau di daerah yang tumor otak bagian lain, misalnya di otak besar gitu ya, suatu glioma gitu, itu masih ada tempatnya memungkinkan untuk dioperasi kan ya, oleh sejawat bedah saraf diangkat gitu kan. Tapi kalau di brainstem, tumor di IPG ini lokasi itu sulit. Sehingga opsi pengobatannya untuk operasi itu menjadi hampir sulit sekali gitu. Kemudian juga pengobatan kemoterapi juga nggak ada yang cocok untuk jenis ini gitu. Satu-satunya opsi adalah pengobatan dengan radioterapi atau dengan radiasi eksternal. Jadi pilihannya itu sangat sulit. Hanya dengan satu-satunya pengobatan dengan radioterapi atau radiasi eksternal. Mungkin seperti itu. Berarti tapi memang tujuan pengobatannya juga bukan untuk menghilangkan kankernya itu ya dokter ya, terapi radiasinya ini? Iya, sebenarnya kalau terapi radiasi ini pada tumor otak, pada batang otak, kita tahu bahwa di IPG ini mempunyai prognosis paling jelek di antara tumor yang lain, mempunyai angka harapan hidup sekitar 7 sampai dengan 11 bulan apabila diradiasi. Kalau tidak diradiasi lebih pendek lagi. Tapi dengan radiasi bahkan sampai dengan radiasi yang kedua bisa sampai 2 tahun. Gitu. Cuman itulah angka yang memang nggak enak ya dengarnya ya. Cuma itulah kenyataannya. Radiasi tujuannya untuk mengurangi gejala yang timbul. Seperti pada anak sudah tegak diagnosisnya melalui MRI. Pemeriksaan MRI otak sudah tegak, ini suatu DIPG, diffuse intrinsic pontine glioma. Pengobatannya dengan radiasi itu akan mengurangi gejala-gejala timbul pada anak. Misalnya tadi ada gangguan pergerakan, ada gangguan penglihatan, kemudian ada gangguan sakit kepala. Dia akan mengurangi gejala-gejala tersebut. Tapi memang untuk menghilangkan itu sulit. Karena tadi letaknya di batang otak, dosis radiasi tinggi tidak mungkin juga bisa diberikan secara masif kepada daerah tersebut. Jadi tujuan radiasi itu untuk meringankan gejala yang timbul pada pasien anak itu. Baik, berarti memang fokusnya itu untuk mengurangi gejalanya dan dengan harapan bisa memperpanjang kelangsungan hidupnya ya dokter ya. Mungkin bisa dijelaskan kepada ayah bunda di sini proses radiasinya itu seperti apa ya dokter? Iya, jadi untuk radiasi ataupun radioterapi pertama kita lakukan dulu namanya CT simulator ya, seperti CT scan. Pada anak itu akan dipasangkan dicetak masker kepala ya, masker kepala, dilakukan CT simulator selama mungkin prosesnya 30 menit sampai 40 menit. Kemudian setelah itu akan kita planning dulu radiasinya, arah radiasinya, dosis radiasi dan lain sebagainya. Itu dalam beberapa hari ya. Dan si anak dan orang keluarga boleh pulang dulu kalau misal memang rawat jalan, tapi kalau lagi rawat inap ya tetap dirawat inap. Kemudian setelah planning jadi, kita akan mulai radiasi. Nah, radiasi itu jumlahnya 30 kali sinar. 30 kali. Setiap hari kecuali Sabtu Minggu ya. Jadi seminggu itu 5 hari ya, 5 kali ya. 5 kali berarti kalau 30 kali itu berapa? 6 minggu ya? 6 minggu kurang lebih. 6 minggu. 6 minggu untuk pengobatan radiasinya. Tapi memang lamanya radiasi itu tidak lama ya. Biasanya antara 10 menitan lah. 10 menit sampai 15 menit. Nah, kemudian pada anak-anak yang usianya masih kecil banget, yang belum kooperatif ya, disuruh tiduran masih gerak-gerak dan lain sebagainya, itu biasanya dia bawah umur 6 tahun tuh kadang kita suka minta bantuan sama
dokter Anestesi. anestesi ya, untuk membuat si pasien anak itu tidur sehingga kita bisa posisikan dan disinar selama tadi 10 menit. Tapi ada juga anak-anak yang pinter ya gitu, dia 1 kali 2 kali mungkin di anestesi, tapi selanjutnya dia udah nggak apa-apa tuh, dia suruh terlentang gitu, dia bisa nurut gitu walaupun umurnya baru 4 tahun. Oh. Bisa itu, bisa juga. Mungkin ini Dok, mungkin banyak yang belum tahu mungkin radiasi itu sendiri tidak ada rasanya ya dokter ya. Pasti ada yang bertanya gimana sih rasanya radiasi, apa ada panas atau gimana. Jadi memang nggak ada rasanya ya dok. Iya, radiasi itu tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Jadi pada saat dilakukan radiasi, si anak atau pasien atau siapapun gitu ya, baik dewasa, pasien dewasa atau anak tidak merasakan apapun. Jadi seperti orang tiduran aja gitu, terlentang aja. Tahu-tahu udah 10 menit aja, 15 menit. Baik dok. Dok, kalau untuk prognosisnya berarti memang untuk di IPG ini sayangnya kurang bagus juga ya dokter ya? Betul ya, memang ya kita sulit ya. Ini juga ya makanya topik ini kita angkat karena ada loh tumor-tumor yang saking susahnya, jadi harapan hidupnya itu hanya berkisar, dan dari data penelitian yang sudah dikumpulkan itu angka harapan hidupnya sekitar 7 sampai dengan 11 bulan. Kemudian ada juga yang dilakukan radiasi sampai 2 kali, itu bisa memperpanjang, ada yang sampai dengan 2 tahun usianya, karena memang saking sulitnya ini penyakit itu. Memang ini di IPG ini kan prognosisnya memang kurang baik, angka kelangsungan hidupnya juga sangat rendah. Itu pasti berat untuk orang tua, terus keluarga yang anaknya menderita di IPG. Mungkin dokter ada saran atau kiat-kiat dokter untuk bagaimana keluarga ini untuk menghadapi anaknya apabila terdampak di IPG, dok? Iya. Kalau sudah terdiagnosa di IPG dengan tadi hasil MRI menjelaskan bahwa ini adalah diffuse intrinsic pontine glioma, keluarga, orang tua, ayah bunda, mungkin juga adik atau kakaknya yang anak tersebut harus full support ya, full support membantu, karena gini, kesintasan atau kelangsungan penyakit ini tidak lama, jadi benar-benar full support. Manfaatkan waktu bersama sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya ya, untuk membuat semangat si anak, kemudian juga peran orang tua ya, karena kondisi ini tidak akan berlangsung terus-menerus dalam 2 tahun 3 tahun, karena tadi saking buruknya, bahkan sampai dengan setahun pun udah hebat itu bisa bertahan. Ada yang juga memang bertahan sampai dengan 2 tahun. Jadi inilah waktu-waktunya quality time ya, orang tua, keluarga dengan si anak ini. Juga dengan memang ada gejala-gejala yang tadi seperti saya sebutkan di awal, itu harus benar-benar concern, dan pas saat pengobatan ditanya sama dokternya, perlu nggak dok di MRI kepala gitu ya. Dokter anak akan menilai kalau memang diperlukan, ya memang diperlukan untuk pemeriksaan MRI atau CT scan kepala ya. Gitu. Jadi menurut saya orang tua, keluarga harus memberikan full support dan membuat quality time yang lebih ya pada masa apabila anaknya sudah terdiagnosa di IPG. Itu. Baik dok, mungkin satu pertanyaan lagi dok. Ini kan memang angka kelangsungan hidupnya bisa sampai 2 tahun ya dokter ya. Tapi misalkan nanti pasiennya sudah diradiasi, kemudian sudah ada perbaikan dan kemudian ada perburukan lagi, memungkinkan nggak untuk kita lakukan radiasi kembali dok? Ya, mungkin sekali. Radiasi itu tadi yang saya katakan, yang konvensional itu standarnya adalah 30 kali ya. Tapi dokter bisa menilai untuk memberikan radiasi yang lebih singkat. Seperti misalnya kondisinya yang lebih buruk anaknya, gejalanya ya. Dia tidak bisa duduk, tidak hanya tiduran terus, itu bisa dipertimbangkan 13 kali sinar. 13 kali dengan dosis yang lebih tinggi. Nah, kemudian setelah satu fase pengobatan awal selesai, misalnya radiasi 30 kali atau yang 13 kali, itu kan
diharapkan kan gejalanya membaik ya, membaik, terusnya dia bisa kembali bersama keluarga, bermain-main dan lain sebagainya, walaupun dalam kondisi bukan bermain-main seperti anak-anak layaknya berlari ke sana kemari gitu, tapi lebih mempunyai interaksi kepada orang tua dan adik kakaknya. Sampai pada masanya mungkin beberapa bulan kok turun lagi kondisinya, drop lagi gitu ya. Itu memungkinkan untuk dilakukan reiradiasi atau radiasi kembali. Radiasi ulang ya. Ya, radiasi ulang. Tapi dari data-data penelitian memang banyak memulai di radiasi kembali itu idealnya adalah mungkin setelah 6 bulan ya. Untuk melakukan radiasi kembali gitu. Tetapi ada juga beberapa penelitian yang memulai radiasi kembali itu setelah 4 bulan dari jarak dari radiasi yang pertama. Tapi 6 bulan idealnya boleh dilakukan radiasi kembali sebanyak mungkin lebih rendah ya, 9 sampai dengan 11 kali gitu sinarnya. Itu akan mengurangi gejala yang timbul lagi tadi yang dari setelah radiasi yang pertama gitu. Jadi memungkinkan untuk dilakukan radiasi kedua. Masih gitu. Bisa ya dokter? Masih bisa. Baik dokter, mungkin untuk pertanyaannya untuk podcast hari ini cukup kayaknya ya dokter ya. Atau mungkin dokter ada pesan-pesan atau kata-kata terakhir sebelum kita menutup podcast ini dokter? Iya, untuk ayah bunda ya, kalau tadi yang ada gejala-gejala yang timbul segera berobat, terutama ke dokter spesialis anak ya. Kemudian kita di RSCM di instalasi pelayanan terpadu onkologi radiasi atau radioterapi, kita lakukan tata laksana radiasi untuk pasien-pasien anak ini, pasien-pasien di IPG atau tumor otak pada anak. Kita lakukan radiasi di RSCM, alatnya termasuk yang paling canggih di Indonesia ya, Dr. Jessica ya. Kita mempunyai, kita bisa stereotactic radiosurgery, kita bisa stereotactic radioterapi, deep inspiration breath hold, pokoknya teknik radiasi yang paling canggih di Indonesia ini ada di RSCM. Dan untungnya juga semua itu di cover oleh BPJS ya. Jadi jangan khawatir ayah bunda, pengobatan radiasi di RSCM itu di cover full. Mau pakai teknologi yang biasa, mau pakai teknologi yang paling canggih itu juga di cover sama ditanggung oleh BPJS. Jadi jangan khawatir kalau untuk berobat ke radioterapi RSCM. Baik. Gitu. Terima kasih banyak kepada narasumber kita hari ini, Dr. Bobby, atas sharing ilmunya dan diskusinya yang sangat bermanfaat ya dokter. Semoga apa yang telah disampaikan bisa memberikan manfaat besar bagi sobat sehat semua dalam meningkatkan awareness terhadap DIPG atau diffuse intrinsic pontine glioma ini. Mungkin dengan demikian acara podcast kali ini kami tutup. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa di podcast RSCM selanjutnya. Terima kasih dokter. Terima kasih Dr. Jessica.